Hewan laut gila. Apa yang membuat penasaran puisian itu? Yao Zongtian juga ragu, kamu adalah putra Raja Laut. Hewan laut itu harus mendengarkanmu. Gong Sunyuan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya putra Raja Laut, saya belum mendapat persetujuan dari Aula Raja Laut. Hewan laut gila adalah hewan suci yang menjaga Aula Raja Laut. Mereka sangat galak. Binatang itu? Yan Shishi menarik napas, dan cucunya berkata, ya, mereka semua adalah hewan suci, dan mereka hanya mengenali Aula Raja Laut. Lin Tian tertawa dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu orang-orang itu. Orang-orang itu? Puisian penasaran, tetapi Yao Zongtian tidak mengerti arti Lin Tian. Adapun Gong Sunyuan, dia bercanda, seolah-olah Anda mengenal mereka. Tentu saja, Lin Tian saling kenal. 10.000 tahun yang lalu, dia menerobos dan datang ke pintu aula binatang laut. Jadi jika hewan laut itu berusia lebih dari 10.000 tahun, tidak ada yang tidak diketahui Lin Tian. Jadi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apa pencapaian hewan laut itu? Aku tidak membuatmu takut. Masing-masing berusia lebih dari 200.000 tahun, dan tersisa 300.000 tahun. Cucu itu berkata satu persatu. Saya pikir ini akan menakuti Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa, selama lebih dari 10.000 tahun. Lebih dari 10.000 tahun? Gong Sunyuan tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian meminta Gong Sunyuan untuk memimpin. Gong Sun tidak takut pada Lin Tian, jadi dia berencana membawanya menemuinya dan kemudian membuatnya takut. Jadi Gong Sunyuan terjun ke laut, dan Lin Tian San mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka sampai di laut dalam, di mana ada patung batu yang tak terhitung jumlahnya. Patung-patung ini sangat tinggi, dan masing-masing memiliki nafas yang kuat. Pada saat yang sama, ada sebuah istana di air di belakang patung-patung ini. Ada 3 karakter besar di istana, Istana Raja Laut. Di laut yang gelap, ketiga kata ini memancarkan cahaya keemasan, yang sangat mencolok. Yan Shishi dan Yao Zongtian menarik napas ketika mereka melihat mereka, tetapi Gong Sunyuan berhenti dan menunjuk ke patung-patung itu dan berkata, lihat, patung-patung ini adalah tempat persembunyian hewan-hewan suci. Tentu saja, Lin Tian tahu dan berencana untuk pergi, tetapi Gong Sunyuan menghentikannya. Hei, aku tidak membuatmu takut. Apa? Kamu pikir mereka bisa membunuhku? Lin Tian tersenyum dan bertanya bahwa Gong Sunyuan menjelaskan, begitu orang mendekat, mereka akan dihirup ke ruang yang aneh, dan kemudian mereka akan melihat sekelompok hewan suci, yang akan sulit ditemukan. Jangan khawatir, aku akan menyerahkan mereka. Lin Tian selesai dan melanjutkan, tetapi Gong Sun mengira Lin Tian gila. Dia berkata kepada Yan Shishi dan Yao Zongtian, kalian berdua cepat membujuknya, lagi pula, ini bukan lelucon. Yan Shishi menggelengkan kepalanya. Jika kita bisa membujuknya, dia tidak akan seperti ini. Tidak mungkin baginya untuk mendengarkan kita. Gong Sun mulai panik, bagaimanapun, dia hanya ingin menakut-nakuti Lin Tian, tetapi Lin Tian terstimulated dan langsung pergi. Hei, nak, aku salah, bukan? Gong Sunyuan memikirkan pengakuan kakek buyutnya, dan dia segera mengakui kesalahan Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak berhenti. Bahkan ketika dia hanya beberapa langkah dari patung-patung itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Bagaimana dengan orang? Yan Shishi terkejut, dan Yao Zongtian juga menemukan Lin Tian menghilang tanpa jejak. Adapun Gong Sunyuan, dia berkata dengan mendesak, dia dihirup ke ruang aneh itu. Alis Yan Shishi berkerut, dan Gong Sun tidak ingin naik, tetapi begitu dia bergegas melewatinya, dia terhalang oleh cahaya keemasan, dan dia tidak diizinkan lewat. Gong Sun sangat cemas sehingga dia berteriak kepada hewan laut, biarkan dia pergi. Tapi ada kedamaian di mana-mana. Tidak peduli bagaimana Gong Sunyuan berteriak, itu tidak berguna. Namun, pada saat ini, di suatu ruang, Lin Tian melihat bahwa ada hewan laut di sekelilingnya, dan hewan laut ini seperti benda raksasa, menatap Lin Tian. Anak laki-laki yang pemberani. Segel berjanggut putih bergumam. Hewan laut mengerikan lainnya menakuti Lin Tian. Apakah kamu tidak takut mati, anak kecil? Wah, kamu sangat pandai mengkultivasi dirimu sendiri. Beranikah kamu datang ke sini untuk menerobos? Orang-orang ini berteriak satu persatu, tetapi Lin Tian menertawakan mereka. Aku di sini untuk mencarimu untuk mengenang masa lalu. Kami? Hewan laut itu saling memandang, dan Lin Tian menatap segel tua itu dan berkata sambil tersenyum, orang tua, aku belum melihatmu selama 10.000 tahun. Apakah kamu melupakanku? Siapa Anda? Segel tua itu memandang Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian sekarang melihat Lin di kebelakangnya. Melihat sosok ini, hewan laut di tempat kejadian ketakutan satu persatu, dan mereka semua memberi penghormatan kepadanya, berkata, Kaisar Lin. Segel tua itu adalah wajah demensia. Lindi, apa kabar? 10.000 tahun, kembalilah dan lihatlah. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Lin Tian menertawakan semua hewan laut. Bukankah kamu pergi ke negeri dongeng? Segel tua itu bingung, dan hewan laut lainnya juga penasaran. Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku pergi, tapi aku kembali. Semua hewan laut ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Lin Tian berkata kepada semua hewan laut, ada putra Raja Laut di luar.
Aku akan membawanya ke Aula Raja Laut. Saya khawatir Anda harus berdamai. Hewan laut segera berkata bahwa tidak apa-apa, dan anjing laut tua itu tersenyum dan berkata, tidak masalah, tapi Lindi, kamu harus berbicara tentang negeri dongeng dengan kami nanti. Aku akan berbicara denganmu saat aku bebas. Oke. Segel tua itu berkata dengan gembira, dan Lintian berbalik dan keluar dari ruang. Saat ini, Gongsun Yuan, yang berada di luar, mengeluh, bagaimana saya bisa membawanya ke sini untuk memecahkan ini? Pada saat itu, Lintian muncul dan tersenyum padanya dan berkata, apakah kamu begitu takut dengan kematianku? Gongsun Yuan tertegun dan memandang Lintian dengan aneh. Kamu belum mati? Apakah saya begitu mudah mati? Lintian tertawa, Gongsun Yuan segera bersemangat, dan Lintian menatapnya dan tersenyum, ikuti aku ke Aula Raja Laut. Ah, ikuti Anda? Senyum Gongsun Yuan menghilang, dan Lintian berkata, ya, apakah ada masalah? Gongsun Yuan menunjuk ke hewan laut dan berkata, begitu saya mendekati mereka, mereka akan mengeluarkan cahaya, menghentikan saya dan tidak membiarkan saya lewat. Jangan khawatir, ikuti aku, mereka akan membiarkanmu masuk. Ketika Lintian selesai berbicara, dia pergi ke kaki patung itu. Lintian tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi cucunya tampak bingung, tidak apa-apa. Yan Shishi dan Yao Zongtian telah mengikuti satu sama lain, dan tidak ada kekuatan untuk menghentikan mereka di masa depan. Sampai Yan Shishi sadar dan berkata kepada Gongsun Yuan sambil tersenyum, apakah kamu tidak pergi? Gongsun Yuan segera kembali ke pikirannya, dan kemudian mencoba mengambil langkah, tetapi tidak ada yang terjadi kali ini, yang membuatnya menatap, tidak, mengapa hewan laut ini tidak berhenti? Merasa ada yang tidak beres, Gongsun Yuan terus bergerak maju beberapa langkah, sampai dia mempercepat langkahnya di belakangnya, lalu dia bolak-balik di antara patung-patung batu dan berkata, aku masuk seperti ini. Gongsun Yuan sangat bingung sehingga dia bahkan tidak bermimpi memasuki hewan suci ini, dan mereka tidak muncul. Yan Shishi melihat tampilan asli matahari publik di timur dan melihatnya dan tertawa. Tidak ada seorang pun di Putra Lin. Gongsun Yuan menatap punggung Lintian dengan setengah percaya dan setengah ragu. Dia tampak bingung. Apakah dia benar-benar kuat? Tentu saja. Yan Shishi berkata sambil tersenyum, dan Yao Zongtian di satu sisi berkata, anak muda, apakah kamu tahu jarak antara dirimu dan dia sekarang? Gongsun Yuan tidak puas. Bagaimanapun, dia adalah putra Raja Laut. Ini kami. Lintian berdiri di luar aula dan melihat ke pintu yang tertutup. Gongsun Yuan yang tidak patuh kembali sadar dan menatap aula tua, bertanya-tanya, bagaimana saya bisa masuk ke sini? Gerbang itu palsu, tetapi ketika kamu berjalan melewatinya, kamu akan memiliki kekuatan besar. Apakah kamu bisa masuk atau tidak tergantung pada dirimu sendiri? Lintian menatap Gongsun Yuan. Gongsun Yuan tercengang. Palsu? Yan Shishi dan Yao Zongtian juga bingung. Adapun Lintian meraih gerbang batu, tangannya menembus, tetapi ada pusaran di lengannya, dan pusaran itu keluar, seolah-olah mendorong Lintian keluar. Setelah melawan beberapa saat, Lintian mengambilnya kembali dan menatap Gongsun Yuan. Terserah Anda apakah Anda bisa mendapatkan persetujuan. Gongsun Yuan percaya diri di wajahnya, saya adalah putra Raja Laut, dan saya pasti akan dikenali oleh Aula Raja Laut. Lintian tertawa, itu tergantung pada kekuatan, bukan pada satu mulut. Gongsun Yuan menolak untuk menerima, kamu bisa menontonnya. Selesai berkata, Gongsun Yuan ini meletakkan tangannya di gerbang batu, dan kekuatan yang kuat di gerbang batu, pukul Gongsun Yuan ini ke tanah. Boom, Gongsun Yuan jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Yan Shishi segera tertawa, dan Yao Zongtian tertawa, sekarang kamu tahu jarak antara dirimu dan saudara Lin. Gongsun Yuan tidak puas. Salah satu dari mereka bangkit dan berkata, saya hanya ceroboh. Kemudian, Gongsun Yuan datang ke gerbang batu lagi, dan dia berdiri kokoh dengan kaki terikat, sambil memusatkan kekuatannya pada kakinya, untuk berjaga-jaga. Tetapi ketika tangan itu mengulurkan tangan dan menyentuh gerbang batu, kekuatan kuat lainnya muncul di lengannya, membuat seluruh tubuhnya bersandar. Putong, meskipun orang tidak terkena, tetapi seluruh orang jatuh ke tanah, di sekitar. Itu katak. Yan Shishi menggoda, tetapi Yao Zongtian menggelengkan kepalanya, dia tidak cukup kuat untuk mengakuinya. Gongsun Yuan sangat tertekan sehingga dia segera bangkit dan berkata, saya hanya ceroboh. Oh. Kemudian coba lagi. Puisian itu merangsang jalan, dan Yao Zongtian juga dua mata menatapnya, ingin melihat bagaimana dia berencana melakukannya. Gongsun Yuan berpikir, sialan, apa yang akan saya lakukan? Melihat Gongsun Yuan di Lintian yang bingung, dia berkata, tenang untuk merasakan, jangan gunakan kekerasan, tetapi untuk menembus masa lalu sedikit. Sedikit penetrasi? Gongsun Yuan ragu, jadi dia menyentuh pintu batu dengan lembut dengan satu tangan, dan segera ketahanannya menjadi lemah. Gongsun Yuan sangat senang, dan kemudian dia berkata dengan bangga, lihat, ini sangat sederhana. Bisa bangga, kekuatan di gerbang batu, dan Gongsun Yuan berjuang untuk terbang. Gongsun Yuan berkecil hati. Yan Shishi dan Yao Zongtian tiba-tiba tertawa lagi. Tetapi Gongsun Yuan tidak mau, dan dia menatap Lintian dan bertanya, tidakkah kamu berkata sedikit?
Mengapa saya terpental lagi? Lin Tian berkata tanpa daya, kataku, tenanglah, tapi aku tidak bilang aku bisa masuk sesuka hati. Meditasi? Ya, saya tidak punya gangguan. Saya ingin diintegrasikan dengan Shimen. Lin Tian menjelaskan, tetapi Gong Xunyuan tertekan, melebur menjadi satu. Bagaimana bisa? Coba lagi. Gong Xunyuan harus datang ke Shimen lagi, dan dia berpikir, singkirkan pikiranmu. Kemudian Gong Xunyuan menutup matanya dan meletakkan tangannya di gerbang batu. Segera dia bisa merasakan kekuatan lemah di gerbang batu. Dong dong dong, suara samar bergema di telinga Gong Xunyuan, seolah-olah seseorang mengetuk pintu. Ada suara. Ini mengejutkan Gong Xunyuan, dan kemudian dia penasaran, selangkah demi selangkah, untuk melihat apa suara itu. Melihat Gong Xunyuan memasuki gerbang batu sedikit demi sedikit, Lin Tian, yang menghilang di gerbang batu, berkata kepada keduanya, Aula Raja Laut ini istimewa, jadi jangan masuk sebentar. Dan Anda? Yan Shishi bingung, dan Lin Tian memperbaiki suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, saya akan masuk dan melihat-lihat. Selesai berkata, Lin Tian juga menutup matanya, dan kemudian dia memasuki gerbang batu dengan pikirannya diam seperti air. Ketika Lin Tian membuka matanya lagi, dia melihat Gong Xunyuan berdiri di sebuah istana, dan dia tertegun. Pada saat yang sama, di depan Gong Xunyuan, ada dinding, dan cahaya biru di dinding berkedip-kedip di mana-mana, dan bahkan membuat suara ombak. Lin Tian mendatanginya dan menatap dinding. Apa yang Anda lihat? Lihat pria yang mengerikan. Pria yang mengerikan? Ya, dia bisa memanggil angin dan hujan, dan dia bisa membuat semua makhluk di laut mematuhinya, dan dia mengaku sebagai Raja Laut. Cucu itu melihat ke dinding dan berkata dengan heran. Lin Tian melihat gambar itu, tetapi tidak menemukan apa yang dia katakan. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya ini kesempatanmu. Kebetulan adalah sejenis fenomena yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi memang muncul di sekitar beberapa orang dan baik untuk orang-orang itu. Misalnya, bahkan jika Lin Tian melihat dinding di depannya, itu bukan kesempatannya, jadi dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Gong Xunyuan linglung untuk waktu yang lama, dan cahaya biru di sekitar tubuhnya mulai berkedip. Tidak hanya itu, dinding itu menerbangkan, semprotan, dan satu persatu mengenai Gong Xunyuan, seperti baptisan. Lin Tian menatap dinding dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aula Raja Laut ini berasal? Dan apakah Raja Laut ini? Setelah Lin Tian ragu-ragu untuk waktu yang lama, cahaya biru Gong Xunyuan lebih baik, dan ada bayangan besar bergetar di sana, seolah-olah berbaring di belakang Gong Xunyuan. Lin Tian mengerutkan kening, dan bayangan itu memandang Lin Tian, lalu menukik ke dalam kakek nenek ini dan menghilang ke dalam ketiadaan. Gong Xunyuan tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan tangannya, dan kemudian berubah menjadi trisula dengan air. Itu terlihat keren. Sangat tampan. Gong Xunyuan seperti anak kecil yang bersemangat, tetapi Lin Tian menatap Gong Xunyuan dan ragu, apakah ada orang di dalam dirimu? Tidak. Gong Xunyuan menggelengkan kepalanya, tetapi Lin Tian penasaran, benarkah tidak? Sungguh. Gong Sun mengangguk, dan Lin Tian kian mengulurkan tangan. Gong Xunyuan bertanya-tanya, apa yang akan kamu lakukan? Aku ingin melihat ke dalam dirimu. Lin Tian berkata dengan santai, tetapi Gong Xunyuan tidak mengerti, mengapa? Aku baru saja melihat bayangan memasuki tubuhmu dan menghilang. Lin Tian menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Gong Xunyuan tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin? Saya baru saja memahami. Jika ada sesuatu yang masuk, saya harus mengetahuinya. Lin Tian melihat bahwa dia tidak mempercayai satu sama lain, jadi dia membuat gambar. Setelah gambar itu muncul di depan Gong Xunyuan, dia tampak terkejut. Ini. Coba saya lihat. Gong Xunyuan itu harus membiarkan Lin Tian memeriksanya, dan Lin Tian menyentuh dahinya, mulai memeriksa ruang kesadarannya, dan akhirnya jiwanya. Saya melihat lapisan cahaya biru di sekitar jiwa Gong Xunyuan, dan cahaya biru itu tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas. Apakah ini kekuatan Raja Laut? Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Lin Tian bermaksud menyadari bahwa cahaya biru menembus, cahaya biru menghalangi Lin Tian untuk menjelajah. Lin Tianben bermaksud menggunakan kepunahan virtual, tetapi cahaya biru ini untuk melindungi Gong Xunyuan, dan dengan cahaya biru ini, Gong Xunyuan memiliki kekuatan yang lebih luar biasa. Jadi Lin Tian menyerah dan bahkan mengambil kembali kesadarannya. Tapi Gong Xunyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana? Itu kekuatan, tapi tidak berbahaya bagimu untuk saat ini, tapi aku tidak tahu nanti. Lin Tian tersenyum pahit. Gong Xunyuan terlihat aneh, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, tidak apa-apa. Gong Xunyuan dan Lin Tian berjalan keluar dari aula bersama. Pada saat ini, aula Raja Laut menjulang, sampai menghilang sepenuhnya di depan semua orang. Ini membuat Yan Shishi terlihat penasaran, ini. Yu Zongtian juga bertanya-tanya, bagaimana itu menghilang? Lin Tian menjelaskan, aula Raja Laut digunakan untuk mengenali putra Raja Laut. Sekarang dia telah dikenali, aula Raja Laut menghilang secara alami. Mendengar ini, Yan Shishi penasaran ingin melihat Gong Xunyuan.
Anak kecil, apakah kamu memiliki keahlian khusus? Ya, aku bisa merasakan harta karun itu. Gong Sun Yuan itu menggerahkan, tetapi Yan Shishi tidak berani mengatur saluran, benarkah bisa? Iya. Lin Tian menatap Gong Sun Yuan dan tersenyum, saya khawatir Anda harus memimpin. Memimpin? Gong Sun Yuan memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian tersenyum padanya. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Ini bukan tanpa syarat. Gong Sun Yuan memandang Lin Tian dengan aneh. Bagaimana kondisinya? Itu untuk membantuku menemukan Xian Fu. Saya ingin berurusan dengan beberapa orang. Lin Tian tertawa, dan Gong Sun Yuan berkata sambil tersenyum, cari Xian Fu, itu ide kecil. Setelah itu, Gong Sun Yuan menutup matanya, lalu membukanya dan berkata sambil tersenyum, katakan, kamu ingin beberapa bintang, aku bisa memberitahumu. Yan Shishi dan Yao Zongtian tidak percaya bahwa mereka dapat menemukan Xian Fu hanya dengan bermeditasi. Lin Tian sudah mempelajarinya, jadi dia berkata sambil tersenyum, ada berapa bintang di dekat sini? Ya, 1-6 bintang. Gong Sun Yuan menjelaskan. Mari kita mulai dengan 6 bintang. Lin Tian selesai berkata, cucunya segera membawa orang-orang keluar dari laut. Tapi begitu mereka keluar dari laut, mereka bertemu sekelompok orang. Orang-orang ini memimpin di Feng Wei. Melihat Feng Wei, cucunya marah. Berani datang. Feng Wei segera meminta maaf, semuanya, aku di sini untuk mengakui kesalahanmu. Akui saja. Gong Sun Yuan terlihat penasaran, dan Yan Shishi serta yang lainnya juga ingin tahu apa arti klan hewan laut ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Feng Wei berkata, pada awalnya, kami hanya ingin mengundang Anda ke sekte hewan laut kami untuk membantu, tetapi Anda salah paham. Saya salah paham? Jelas Anda telah menjebak saya dan membunuh begitu banyak hewan laut saya. Cucu itu sangat marah. Tetapi Feng Wei berkata dengan tergesa-gesa, membunuh hewan laut dilakukan oleh orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno. Saya tidak berpartisipasi di dalamnya. Gong Sun Yuan melotot, aku tidak peduli apa tujuanmu. Bagaimanapun, kamu telah membunuh begitu banyak hewan laut. Setelah mengetahui bagaimana menjelaskannya, Feng Wei berkata, jika Anda berubah pikiran suatu hari nanti, Anda harus datang ke sekte kami. Anda dipersilakan ke sekte kami kapan saja. Selesai berkata, angin ini Wei membawa seseorang untuk menghilang, dan cucu itu agak bingung, orang-orang ini punya penyakit. Yan Shishi tidak mengerti, apa maksudmu, orang-orang ini? Yao Zongtian tidak tahu, tetapi Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata, ayo pergi. Gong Sun Yuanen kemudian memimpin orang-orang ke pulau itu. Ada banyak Sanxian di pulau itu. Di depan Sanxian, ada gunung emas yang bersinar. Pada saat yang sama, dalam cahaya keemasan ini, ada bayangan emas yang sangat besar, dan perhatikan lebih dekat, bayangan emas adalah bayangan raksasa. Raksasa itu, seperti penjaga, berdiri di sana dan tidak ada orang di dekatnya. Yao Zongtian terkejut melihat adegan ini dan berkata, itu adalah penjaga Xian Fu. Yan Shishi ragu, penjaga? Rahmat Yao Zongtian berkata, untuk mencegah pencurian gua, beberapa tuan dari rumah abadi akan membuat beberapa wali, dan penjaga ini beragam. Yan Shishi tidak mengharapkan hal seperti itu, tetapi Lin Tian melihatnya dan berkata, penjaga adalah hasil dari sihir, dan susunan rumah abadi adalah yang mempertahankan sihir ini. Yan Shishi tidak memikirkan rumah peri, dan hal-hal seperti itu. Yao Zongtian melihat sekeliling dan berkata, sepertinya wali ini tidak sederhana. Gong Sun Yuan tidak menganggapnya serius. Saya datang ke sini untuk membandingkannya dengan benda ini. Kamu menjadi lebih lemah ketika kamu meninggalkan laut, atau jangan buang waktumu. Lin Tian berkata, biarkan Gong Sun Yuan ingin mencoba lebih banyak. Saya melihat Gong Sun Yuan keluar, dan Sanxian di dekatnya penasaran ingin melihat pemuda itu. Sampai seseorang mengetahui identitasnya, seseorang berteriak, dia adalah putra Raja Laut. Apa? Adegan itu penuh dengan kegembiraan. Tiba-tiba, banyak orang berkumpul, dan Gong Sun Yuan memelototi kerumunan, jangan memprovokasi saya, atau saya akan bersikap kasar. Semua orang tertawa, jelas semua orang tahu bahwa Gong Sun Yuan lemah ketika dia meninggalkan air. Ini membuat Gong Sun Yuan sangat depresi, dan kemudian satu orang keluar dari kerumunan. Kamu lagi. Wajah pria itu sedikit pucat, dan dia tampak lemah. Yan Shishi dan Yao Zongtian melihat masa lalu. Mereka tidak melihat orang lain. Itu adalah sarjana jahat, yang mengaku sebagai aula pembunuh darah Tianggu. Aku tidak menyangka kamu akan muncul. Puisian itu segera menatap ke jalan, dan sarjana jahat itu bersenandung, saya diperintahkan untuk datang ke sini untuk menemukan sesuatu, tetapi saya tidak mengharapkannya. Yan Shishi segera melepaskan tanaman merambat dan menjerat sarjana jahat itu. Sarjana jahat itu tertawa, sebelum saya datang kali ini, saya membawa banyak harta. Dengan itu, belati tajam terbang keluar dari sarjana jahat, dan belati itu memotong tanaman merambat ini. Puisian tidak mau, dan mencoba beberapa kali, hasilnya sama, mengapa tidak sarjana jahat? Sarjana jahat itu bertepuk tangan dan berkata, keluar. Orang-orang bertanya-tanya siapa yang dipanggil sarjana jahat itu, dan saat ini banyak orang berdiri.
Tetapi orang-orang ini memiliki dua mata yang diam, seperti orang yang dikendalikan terakhir kali, sementara Yan Shishi berkata sambil tersenyum, dan trik mengendalikan orang. Kali ini, saya telah membawa banyak ahli, jadi Anda hanya punya satu cara sekarang, yaitu menyerah. Jika tidak, jika saya memesan, Anda tidak akan melarikan diri satu persatu. Sarjana jahat itu tertawa. Kemudian satu persatu orang-orang itu melepaskan napas yang kuat, sementara Sanxian lainnya mundur ketakutan. Yan Shishi dan Yao Zongtian terkejut, tetapi Gong Xunyuan mengajukan diri, biarkan aku membersihkan orang-orang ini. Lin Tian berkata, di pulau itu, kamu bukan lawan mereka. Gong Sun tidak mempercayainya, tetapi dia mengumpulkan banyak senjata air dan memukuli mereka satu persatu, tetapi mereka jatuh pada orang-orang ini, tetapi mereka tidak memiliki apa-apa. Gong Xunyuan yang tertekan ini. Ini, apa yang terjadi? Sarjana jahat itu tertawa dan berkata, orang-orang ini tidak takut pada sihir. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang dalam puisian terkejut, tetapi Gong Xunyuan tidak mempercayainya, jadi dia terus mencoba, dan hasilnya sama. Orang-orang di dekatnya terkejut. Beberapa orang bergumam, apakah ini mayat aliansi surga dan zaman kuno? Ya, mayat perang. Mendengar komentar publik, Yan Shishi membeku dan berkata, mayat perang. Yao Zongtian menjelaskan, dikatakan bahwa ada tim misterius di Liga Tiangwu, yaitu mayat perang. Sangat kuat. Mayat perang ini adalah semua orang yang ditangkap oleh aliansi kuno, dan kemudian mereka dikendalikan dengan metode khusus untuk membentuk alat tempur. Jelas Yao Zongtian. Mendengar ini, Yan Shishi menarik napas. Ini sangat kejam. Sebelum itu juga, lupakan siapa dirimu. Yao Zongtian menjelaskan di sana. Namun, sarjana jahat itu berkata sambil tersenyum, yang terakhir hanyalah mayat perang tingkat rendah beberapa tahun, dan ini semua dikendalikan selama ratusan tahun atau bahkan lebih. Yan Shishi tidak tahu perbedaan antara beberapa tahun dan ratusan tahun, tetapi orang-orang di sekitar terkejut. Yao Zongtian terlihat lebih buruk. Ini sudah berakhir. Apa yang terjadi? Yan Shishi bingung, dan minggu itu Zongtian menjelaskan, dikatakan bahwa mayat perang 100 tahun dapat menahan sihir, sedangkan mayat perang 1000 tahun dapat menahan alat-alat suci yang tajam. Bisakah ini benar-benar menahan sihir? Tampaknya Yan Shishi benar-benar agak menakutkan. Yao Zongtian mengangguk, seharusnya begitu. Puisian harus melihat Lin Tian, yang menertawakan sarjana jahat itu. Meskipun mayat perang itu kuat, mereka hanya pembawa yang dikendalikan. Apa yang ingin kamu katakan, nak? Sarjana jahat itu menatap, dan Lin Tian Xiao berkata, saya ingin mengatakan bahwa selama Anda memaksakan hal-hal yang mengendalikan mereka, tidak apa-apa. Paksa keluar. Wah, menurutmu apakah semudah itu untuk dipaksakan? Sarjana jahat itu mencibir. Lin Tian tersenyum dan berkata, ada seorang magang di Tiangwu yang mempelajari semacam teknik jarum untuk mengendalikan mayat, dan kemudian ada asal mula mayat perang. Kamu tahu banyak, nak. Katakan padaku, murid Tiangwu ini, aku berharap yang terbaik untukmu. Apakah kamu masih hidup? Lin Tian tidak akan pernah melupakan pria ini. Ketika sarjana jahat mendengar ini, dia tertawa, saya berharap Anda, tetapi kami adalah kepala kuil dari aula mayat perang, dan mayat perang ini dibuat olehnya. Apakah menurutmu dia masih hidup? Aku tidak mati. Lin Tian tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan bahwa Zhu Huo takut pada dirinya sendiri dan bersembunyi. Sarjana jahat itu tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia berkata sambil tersenyum, wah, apakah kamu ada hubungannya dengan kematianmu? Itu penting. Lin Tianxie tertawa, dan sarjana jahat itu melihat Lin Tian seperti ini, dan segera mendapat firasat buruk. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Lin Tian tiba-tiba mendatangi seseorang, dan kemudian menepuk dahi orang itu dengan satu tangan. Sebentar lagi, seekor terbang keluar dari dahi orang itu. Saat berikutnya, pria itu berubah menjadi tubuh, terbaring di tanah. Para penonton terkejut. Seseorang bergumam, dia memaksa keluar jarum mayat perang. Sarjana jahat itu terkejut. Dia memerintahkan sisa mayat perang, bunuh dia. Mayat perang itu, seperti senjata ajaib yang diaktifkan, segera mengunci Lin Tian satu persatu, dan Yan Shishi serta Yao Zongtian terkejut. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian tersenyum aneh, meminjam kekuatan roh dari sarjana jahat, dan kemudian menggunakannya untuk menghancurkan. Di bawah pemusnahan virtual, tidak ada mayat perang yang bisa melawan. Sebaliknya, mereka berteriak dan berguling-guling di tanah. Adegan ini, biarkan semua orang tercengang, terutama sarjana jahat itu menatap mata besar. Tidak mungkin. Cucu itu bahkan lebih gila dan berkata, dia mengerikan. Pada saat ini, Lin Tian memaksa keluar jarum mayat perang itu satu persatu, dan kemudian pingsan satu persatu, sementara Lin Tian menatap sarjana jahat itu. Sarjana jahat itu melompat dan pergi ke dasar laut. Lin Tian tersenyum pada Gong Xunyuan dan berkata, ketika kamu sampai di laut, kamu akan memilikinya. Gong Sun tidak mencari tempat untuk melampiaskan. Saat ini, dia segera berkata sambil tersenyum, ide kecil.
Saya melihat Gong Sunyuan melompat ke dalam air dan menghilang di depan orang banyak, dan puisi itu bertanya, apakah dia punya cara? Yao Songtian juga bingung, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Ketika dia mencapai dasar laut, dia adalah raja. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Kedua orang itu bingung, dan para penonton bahkan lebih penasaran, sampai seperempat jam kemudian, Gong Sunyuan muncul, dan sarjana jahat itu sudah terluka. Tidak hanya itu, Gong Sunyuan melemparkan sarjana jahat itu ke tanah, dan sarjana jahat itu sekarat. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Para penonton tercengang. Lin Tian berjongkok, menatap sarjana jahat itu dan berkata sambil tersenyum, ayo, untuk apa kamu di sini? Buku jahat itu marah dan kosong, ada sesuatu di rumah abadi ini yang diinginkan aliansi kuno, dan kita diperintahkan untuk datang. Rumah abadi ini belum rusak. Bagaimana Anda tahu apa isinya? Lin Tian memandang sarjana jahat itu dengan aneh. Sarjana jahat itu tidak mengenal Bai Dao. Itu perintah yang diberikan kepadaku. Saya tidak mengerti bagaimana cara mengetahuinya. Lin Tian ragu-ragu dan bertanya, di mana apinya? Aku juga tidak tahu. Sarjana jahat itu lemah, tetapi Gong Sun mengira dia berbohong. Dia segera menatapnya dan berkata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghancurkanmu nanti. Saya tidak tahu. Saya sedang memesan. Gong Sun Yuan tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian menghentikannya dan tersenyum pada sarjana jahat itu dan bertanya, bagaimana mayat perang ini datang? Ketika saya menerima perintah, suatu hari para murid Liga Kuno mengirim mayat perang ini kepada saya, dan saya menggunakannya untuk menyelesaikan tugas. Sarjana jahat itu menjelaskan alasannya satu persatu. Lin Tian ragu, tapi dia menunjuk ke dahinya. Sarjana jahat itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Tetapi ketika Lin Tian mematahkan belenggu jiwanya dan mengenakan segel jiwa, sarjana jahat itu terkejut dan bahkan takut untuk melihat Lin Tian, kamu. Lempar dia kembali ke laut. Lin Tian berkata kepada Gong Sunyuan, dan Gong Sunyuan berkata dengan mendesak, biarkan dia pergi seperti ini. Biarkan dia pergi. Ketika Lin Tian selesai, dia bangkit dan tidak memperhatikan lagi. Gong Sunyuan harus melemparkan sarjana jahat itu ke laut dengan depresi, dan para penonton menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan aneh. Yan Shishi bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak bertanya apa yang dia cari? Lin Tian tersenyum dan berkata, saya sudah tahu. Tahukah Anda? Yan Shishi itu tidak mengerti, dan Lin Tian secara alami mengetahui semuanya melalui ingatan satu sama lain. Gong Sun Yuan tidak mengerti. Dia menatap Lin Tian dan bertanya, apakah orang itu dapat diandalkan? Dapat diandalkan. Lin Tian selesai dan datang ke penjaga. Tapi penjaga ini, ketika dia melihat seseorang mendekat, aliran udara keemasan yang kuat langsung mengenai Yan Shishi dan yang lainnya. Lin Tian adalah satu-satunya yang telah menggunakan teknik membagi ki untuk menahan arus udara ini. Para penonton terkejut satu persatu. Lihat, anak ini, dia baik-baik saja. Dari mana nenek moyang Watergate berasal hari ini? Tidak, ini mengerikan. Saat ini, semua orang mengira Lin Tian terlalu luar biasa, dan cucunya bertanya-tanya, mengapa dia baik-baik saja? Kami dipukuli? Yan Shishi berkata sambil tersenyum, kekuatan. Yao Songtian juga bercanda, ya, itulah celahnya. Gong Sunyuan dipuja dan tidak dipatuhi saat ini, tetapi matanya tertuju pada setiap gerakan Lin Tian. Tidak hanya Gong Sunyuan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya semua memandang Lin Tian satu persatu. Tetapi Lin Tian datang ke penjaga ini selangkah demi selangkah, dan penjaga itu membuat semua jenis raungan dan serangan, tetapi itu tidak efektif bagi Lin Tian. Karena Lin Tian tahu bahwa serangannya semuanya adalah gas, dan selama itu gas, tidak ada salahnya bagi Lin Tian sama sekali. Dengan cara ini, Lin Tian dapat dengan mudah mendatangi raksasa itu. Tidak hanya itu, Lin Tian mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas raksasa itu. Semua orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi saat berikutnya, semua orang tercengang. Lihat raksasa emas ini, sedikit lebih kecil, dan akhirnya benar-benar menghilang. Bagaimana dia melakukannya? Gong Sun Yuan tidak bisa tidak bertanya langsung. Dia pasti telah menyerapnya, kata puisi. Yang dikatakan. Yao Songtian, dia dapat memecahkan susunan, dan ini adalah sesuatu yang terkondensasi dari susunan, jadi tidak mengherankan jika dia dapat memecahkannya. Apa yang disebut tidak ada yang aneh? Cucu itu sudah tercengang, dan orang-orang di sekitarnya juga membuka mulut. Secara khusus, ketika Lin Tian datang ke Gunung Emas, piring giok dipasang, dan susunan abadi bergetar terus-menerus sampai susunan abadi menghilang sepenuhnya. Satu persatu, Sanxian terkejut, rusak. Kemudian mereka melihat sebuah gua tersembunyi muncul, dan Lin Tian kan berkata kepada Yan Shishi, pergi, masuk. Ketiga orang ini sangat bahagia. Mereka segera mengikuti langkah Lin Tian, sementara yang lain saling memandang dan diam-diam mengikuti. Siapa tahu, tapi saya menemukan ada formasi di dalamnya. Tiba-tiba, mereka semua tersesat. Hanya Lin Tianxi yang bisa melewatinya dengan lancar. Adapun Gong Sunyuan, dia melihat orang-orang di belakangnya berbalik di tempat yang sama dan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada mereka?
Lin Tianbian berkata sambil berjalan, ada juga susunan psikedelik di sini. Jika seseorang yang tidak tahu arah masuk ke sini, dia hanya akan berputar di tempat sampai dia mati. Gong Xunyuan terkejut, dan bahkan berkata, kalau begitu, apakah kita akan terjebak di sini? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Yan Shishi menggoda, anak kecil, benda ini tidak bisa mengalahkannya. Ketika Gong Xunyuan mendengar ini, dia menatap punggung Lin Tian dengan aneh dan berkata pada dirinya sendiri, dia bisa melakukan apa saja. Yao Zongtian melihat ekspresi demensia Gong Xunyuan, tetapi tertawa, nak, perhatikan baik-baik, kamu dan celahnya. Ke laut, akulah rajanya. Gong Xunyuan segera kembali sadar dan berkata dengan wajah tebal. Yao Zongtian bercanda, tapi sekarang tanah. Puisian itu juga mengejek Gong Xunyuan dengan aneh, kamu tidak selalu menggantung laut di mulutmu. Gong Xunyuan menolak untuk menerima apa yang ingin dia perdebatkan, tetapi Lin Tian berkata, ini dia. Ketiga pria itu menoleh dan melihat ada pistol panjang, yang berwarna biru air. Saat ini, pistol panjang memancarkan cahaya biru, tetapi tidak ada kristal peri bintang 6 di sekitarnya, yang membuat Yan Shishi bertanya-tanya, mengapa tidak ada kristal peri? Lin Tian menjelaskan, susunan luar dan penjaga yang kohesif perlu mempertahankan kekuatan mereka setiap hari. Diperkirakan setelah tuan dari rumah abadi meninggal, dia telah membuat susunan untuk menyerap kristal abadi di rumah abadi, sehingga ketika saya memecahkan susunan tadi, kristal abadi itu habis. Yan Shishi tiba-tiba menyadari bahwa Yao Zongtian sedang menatap tombak itu. Yang abadi tidak bisa mengeluarkan cahaya roh. Mengapa itu memberikan cahaya roh? Kata-kata ini membuat Yan Shishi juga wajah terkejut, ya, sisa peralatan abadi dan peralatan biasa-biasa adalah sama, tidak akan mengirimkan kilau apapun, mengapa cahaya biru ini berkedip? Tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, itu bukan instrumen abadi yang tersisa, tetapi instrumen abadi yang nyata, tetapi membutuhkan ki abadi untuk diaktifkan. Apa? Ini artefak nyata. Mata Yao Zongtian melebar, dan Yan Shishi menarik napas. Tapi Gong Xunyuan berkata dengan penuh semangat, ini adalah barang abadi air. Apa? Apakah kamu menginginkannya? Lin Tian menertawakan Gong Xunyuan, tetapi Gong Xunyuan malu untuk mengatakan, ini adalah rumah abadi bintang 6 Anda yang rusak. Bagaimana saya bisa menginginkannya? Tapi Gong Xunyuan benar-benar menginginkannya, dan Puisian dan Yao Zongtian bisa melihatnya. Lin Tian menertawakan Gong Xunyuan dan berkata, ini adalah instrumen abadi. Perlu ki abadi untuk mengaktifkannya, tetapi roh biasa ki tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Seharusnya menyenangkan bermain dengannya. Gong Xunyuan terkikik, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kalau begitu pergilah, jika kamu bisa memindahkannya, aku akan membiarkanmu mengambilnya. Gong Xunyuan berkata dengan penuh semangat, kamu mengatakannya. Iya. Puisian sangat disayangkan, mengatakan, apakah Anda benar-benar memberikannya kepadanya? Dia tidak bisa menahannya. Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara Puisian meragukan. Yao Zongtian juga ragu. Untuk Gong Xunyuan, dia sudah mengumpulkan kekuatannya dan dengan cepat datang ke pistol panjang, dan menggenggamnya dengan satu tangan. Sama seperti Gong Xunyuan bermaksud untuk mengangkat pistol panjang, dia merasa sangat berat, dan cukup berat sehingga Gong Xunyuan tidak bisa mengguncangnya ketika seluruh kekuatan tubuhnya pecah. Yan Shishi dan Yao Zongtian tercengang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan katakan alat abadi, itu adalah alat harta karun biasa. Alat-alat suci memiliki jiwa mereka sendiri. Jika kamu ingin mengguncang alat-alat sihir ini, kamu harus menaklukkan jiwa-jiwa itu dan memperbaikinya. Lin Tian kebenaran ini, kita semua mengerti, tetapi Gong Xunyuan menentang jalan, saya tidak percaya pada kejahatan. Tapi Gong Sun sudah berkeringat, tapi dia tidak bisa mengguncang tombaknya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya. Kamu terlalu lemah untuk melompati tangga mengurangi alat pemurnian jiwa. Gong Xunyuan tidak puas, tetapi akhirnya dia melepaskannya dan berkata, sayang sekali kita hanya bisa menontonnya di sini, tetapi kita tidak bisa mengambilnya. Yao Zongtian berseru, ini adalah berapa banyak senjata ajaib di dunia. Mereka bukan milikmu. Mereka tidak bisa diambil sama sekali. Yan Shishi setuju, tidak, beberapa orang dapat menghabiskan ratusan tahun, ribuan tahun bersama dengan senjata ajaib untuk mengurangi jiwa dan memurnikan harta karun. Gong Xunyuan terkejut dan malu. Apakah saya benar-benar ingin tinggal di sini begitu lama? Tidak. Lin Tian mengucapkan sepatah kata, dan kemudian pistol panjang itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian, dan ketiga orang itu semuanya tampak bodoh. Secara khusus, Gong Xunyuan tergagap, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menurunkan perangkat pemurnian jiwa? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Yao Zongtian terkejut dan berkata, ini untuk mengendalikan segalanya. Yan Shishi berkata dengan demensia, apakah kamu ingin mengendalikan segala sesuatu, bahkan alat abadi? Selama jiwanya cukup kuat. Minggu itu, Zongtian menatap Lin Tian dengan tidak percaya, bergumam pada dirinya sendiri, betapa kuatnya jiwanya. Yan Shishi juga memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi Gong Xunyuan tidak banyak berpikir, tetapi dia menatap Lin Tian dengan menyedihkan, jadi, bisakah kamu mengajariku cara mengendalikannya?
Lin Tian menertawakan Gong Sun Yuan. Mengajarimu? Iya. Tapi aku hanya bisa meneruskan kemampuan murid atau cucuku, tapi kamu tidak. Lin Tian tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Yan Shishi dan Yao Zongtian tiba-tiba tertawa, tetapi Gong Sun Yuan jelas tidak mengerti apa artinya. Dia tampak bingung dan berkata, tapi aku sangat menginginkan senjata ajaib ini. Tapi Yan Shishi mencibir, jika kamu mau, kamu bisa pergi ke guru. Itu tidak baik. Yao Zongtian juga tertawa, kamu bilang kamu, konyol tidak. Gong Sun Yuan tercengang. Ah. Yan Shishi menatap pucat, apa? Apa kamu bodoh? Gong Sun Yuan selalu berpikir dia sangat kuat, dan bahkan tidak setuju dengan siapapun, tetapi sekarang biarkan dia menyembah Lin Tian sebagai gurunya, dan dia sedikit tidak nyaman. Lin Tian tersenyum pada Gong Sun Yuan dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Selesai berkata, Lin Tian mengangkat pistol panjang ini, lalu tersenyum dan berkata, pergi. Yan Shishi dan Yao Zongtian segera mengikuti, sementara Gong Sun Yuan tertekan dan mengikuti mereka sampai mereka keluar dari gua. Yan Shishi bertanya sambil tersenyum, kemana kita akan pergi sekarang? Yao Zongtian berharap untuk mengatakan, terus temukan Xianfu, dan lebih baik berkeliaran di seluruh Xianfu di seluruh wilayah laut. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, sementara Yan Shishi menatap Gong Sun Yuan dan berkata, apa? Masih berjuang untuk memberi penghormatan kepada guru? Gong Sun benar-benar kusut, tapi Yan Shishi berkata sambil tersenyum, aku punya cara untuk tidak membiarkanmu kusut. Apa yang bisa saya lakukan? Gong Sun Yuan bersemangat, tetapi Yan Shishi tidak tersenyum. Ikuti dia sebentar, kamu akan tahu betapa buruknya dia, dan kamu akan merasa terlambat jika kamu ingin menyembahnya. Kamu membodohiku. Gong Sun juga bukan orang bodoh. Dia tertekan ketika mendengarnya. Tetapi Yao Zongtian setuju, apakah kamu tidak tahu 4 rumah abadi? Jika Anda ingin mengetahui kemampuannya, bahwa dia berkeliling, maka Anda akan tahu seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Gong Sun berpikir itu masuk akal, tetapi dia juga ingin Lin Tian pergi. Jadi dia berencana untuk menemukan beberapa rumah abadi yang kuat di dasar laut. Jadi Gong Sun Yuan berkata, pergi. Pada hari-hari berikutnya, Gong Sun Yuan mencari rumah abadi tingkat tinggi dan memilih yang ada di bawah air. Tapi itu semua di bawah rumah peri dasar laut bintang 5, yang sama sekali tidak menantang Lin Tian. Gong Sun Yuan yang tertekan ini. Sampai 10 hari kemudian, Yao Zongtian Tucao, aku bilang kamu bocah konyol, melempar 10 hari, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Yan Shishi juga tidak berdaya. Soalnya, ratusan rumah abadi mudah dihancurkan olehnya. Tidakkah menurutmu dia tidak cukup baik untuk menjadi tuanmu? Gong Sun tidak mau, tapi hatinya masih sedikit bertentangan. Sampai dia merasakan bahwa ada rumah abadi yang kuat di dekatnya, dia terkejut dan berkata, ya. Iya? Yan Shishi dan Yao Zongtian saling memandang, sementara Gong Sun Yuan berkata dengan penuh semangat, rumah peri bintang 7. Itu dekat. Apa? Yan Shishi dan Yao Zongtian terkejut. Lagi pula, mereka belum melihat rumah abadi bintang 5 dalam 10 hari terakhir, tetapi sekarang rumah bintang 7 tiba-tiba muncul. Lin Tian juga tertarik, oh, 7 bintang? Ya, 7 bintang. Gong Sun Yuan itu menantikan, dan Yan Shishi bergumam, terakhir kali ada artefak di rumah abadi bintang 6, apa yang akan ada di rumah abadi bintang 7 kali ini? Yao Zongtian juga penuh harapan. Aku keluar begitu lama, ini pertama kalinya aku mendengar tentang rumah peri bintang 7. Lin Tian menertawakan Gong Sun Yuan dan berkata, pimpin jalan. Gong Sun Yuan berpikir dengan hati-hati, jika kamu tidak dapat menghancurkan rumah abadi bintang 7 kali ini, kamu akan memberiku senjata abadi. Oh, dengan syarat? Haha. Gong Sun Yuan terkikik, tetapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, pimpin jalan. Setuju atau tidak? Gong Sun sedang terburu-buru. Lin Tian tertawa di sana. Tidak masalah. Gong Sun Yuan tertawa gembira, oke. Kemudian Gong Sun Yuan memimpin jalan, dan puisi itu berkata dengan senyum masam, bocah ini, dia tahu cara menggali lubang. Yao Zongtian juga bercanda, orang ini, dia tidak ingin pergi ke sekolah. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, karena dia tahu bahwa kekuatan di Gong Sun ini sombong. Arogansi semacam ini mempengaruhi karakter Gong Sun Yuan. Meskipun Gong Sun Yuan sangat ingin belajar dari orang lain, kesombongannya secara tidak sadar akan membuatnya merasa bahwa dia adalah raja, dan tidak dapat belajar dari orang lain. Lin Tian ingin melihat bagaimana kekuatan akan bereaksi setelah Gong Sun Yuan Shen akhirnya memuja dirinya sebagai seorang guru. Gong Sun Yuan tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tetapi sekarang dia seperti anak kecil yang bahagia, bergegas dengan liar di dasar laut. Sekitar beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Hanya saja ada formasi besar di sekitar, dan ada banyak orang dengan topeng hitam di luar. Ini dari Aula Naga Hitam Liga Tiangu. Yao Zongtian terkejut. Aula Naga Hitam? Lin Tian penasaran. Ya, dikatakan bahwa ada aula mayat perang, aula pembunuh darah, aula naga hitam, dan 2 aula mengerikan lainnya.
5 aula ini disebut 5 keajaiban surga dan zaman kuno. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, 5 keajaiban. Aku akan membunuh mereka kalau begitu. Potong mereka? Yao Zongtian tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan mereka punah, mengerti? Yao Zongtian tertegun, tetapi Lin Tian tidak berbicara. Sebaliknya, dia memandang Gong Xunyuan dan berkata sambil tersenyum, ini adalah medan perang utamamu. Terserah kamu. Gong Xunyuan berkata sambil tersenyum, oke. Saya melihat Gong Xunyuan di masa lalu, dan mereka yang bertopeng hitam mendatangi saya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serak, Aula Naga Hitam Tiangu dibangun dekat oleh orang luar. Orang-orang ini tahu siapa mereka. Mereka pikir mereka bisa menakut-nakuti Lin Tian dan yang lainnya. Tapi Gong Xunyuan berkata sambil tersenyum, maaf, aku tidak akan pergi, tapi aku harus membersihkanmu. Mendengar ini, orang-orang itu tertawa, terutama yang di balik topeng berkata, apa yang kamu lakukan, anak kecil? Berani menantang saya? Siapa yang tahu bahwa seluruh tubuh Gong Xunyuan penuh dengan air laut, dan orang-orang di air laut itu benar-benar dipukuli oleh Gong Xunyuan. Tiba-tiba orang-orang itu terluka parah dan terduduk di sudut di mana ada sebuah bangunan. Bangunan itu seperti kastil, dan ada banyak orang dengan topeng di dalamnya. Saat ini, mereka yang terluka parah sedang mencari bantuan di dalam. Setelah beberapa saat, sekelompok orang dengan topeng hitam muncul, di antara mereka, yang pertama, dengan titik merah kecil di hitam. Yan Shishi bertanya, mengapa ada titik di dahinya? Ini mewakili Kapten Bintang 1 dari Aula Naga Hitam. Yao Zongtian memperkenalkan, dan Yan Shishi terdengar, Kapten memandang keraguan Gong Xunyuan, kamu adalah putra Raja Laut. Saya tidak berharap ada yang mengenal saya. Gong Xunyuan tiba-tiba tertawa. Kapten berkata dengan dingin, wah, kamu harus tahu asal-usul kami, jadi aku menyarankan kamu untuk bergegas, atau kamu akan mati ketika kita mulai. Gong Xunyuan tertawa dan berkata, kalian semua tahu bahwa aku adalah putra Raja Laut, jadi kalian harus tahu bahwa aku adalah raja di dasar laut. Kapten sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Dia juga berkata, kami berasal dari Aula Naga Hitam Aliansi Surga dan Zaman Kuno. Terus? Cucu itu tidak peduli. Kapten sangat marah sehingga dia memberi perintah kepada semua orang, siapkan barisan untukku dan bawa dia. Iya. Kemudian sekelompok orang keluar dan mengeluarkan banyak senjata ajaib. Ada juga jimat pada senjata ajaib ini, dan Kapten berkata dengan dingin, aku akan melihat bagaimana kamu, putra Raja Laut, dapat menahan pertempuran kita. Gong Sun tidak memperhatikan orang-orang ini, dan terus menari di sekitar laut, sementara orang-orang itu mundur dengan tergesa-gesa. Kapten menatap dingin, sebuah pil muncul di tangannya, dan melemparkannya ke Gong Xunyuan. Boom, satu, ledakan besar, seluruh wilayah laut bergetar, bahkan orang-orang di sekitar penasaran dengan apa yang terjadi. Lin Tian dan ketiga orangnya semuanya terkena gelombang kuat dan terbang jauh. Dia akan baik-baik saja, khawatir Yan Shishi saat dia tenang. Di dasar laut, dia sangat tangguh. Lin Tian berkata meyakinkan, dan Yan Shishi melihat ke kejauhan dengan rasa ingin tahu. Pakaian Gong Sun dipakai, tetapi seluruh tubuhnya hanya tergores. Kemudian dia menyentuh darah di sudut mulutnya dan tertawa, pil ini sangat ganas. Kapten tidak menyangka Gong Xunyuan akan menatapnya ketika dia bebas. Apakah ada hal lain? Teruskan. Gong Xunyuan tertawa, dan Kapten sangat marah sehingga dia berkata, lemparkan jaring. Orang-orang itu mengeluarkan tongkat, dan ketika salah satu ujung tongkat dibuka, cahaya keemasan menghantam Gong Xunyuan. Segera jaring emas besar menyelimuti Gong Xunyuan. Tidak hanya itu, ada sedikit cahaya hitam di internet. Gong Xunyuan ditutupi oleh jaring, dan merasakan jiwanya ditusuk, dan dia menderita di sekujur tubuh, dan kekuatannya tidak bisa meledak pada saat yang bersamaan. Kapten tersenyum setelah menghela nafas lega. Jaring ini adalah kombinasi dari batu pemakan jiwa dan hal-hal yang mengikat roh. Gong Xunyuan tidak mau berjuang, tetapi itu masih tidak berguna. Yan Shishi memandang Lin Tian dan berkata, orang-orang itu tidak sederhana. Yao Zongtian mengerutkan kening, aku tidak menyangka Aula Naga Hitam Tiangu bisa membuat jaring seperti itu. Tapi Lin Tian berjalan dalam diam, dan orang-orang itu segera menghentikan Lin Tian dan ketiga orangnya. Secara khusus, Kapten menatap Lin Tian, menurut saya siapa anak laki-laki yang menyebut dirinya leluhur gerbang Tian Shui. Kamu senjata ajaib, yang membuatnya, bisa membuat jaring sekaligus. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapten mencibir. Tentu saja, itu adalah Master Liga kuno kita. Tetapi begitu suara itu jatuh, Lin Tian telah menerima jaring, dan Gong Xunyuan seperti binatang buas yang dilepaskan, mengambil kesempatan untuk melawan semua orang di Aula Naga Hitam kuno. Kapten memarahi, keluar. Tiba-tiba masing-masing melarikan diri lebih cepat dari siapapun, dan Gong Sun ingin mengejar, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan buang energimu. Gong Xunyuan tertekan, dan membiarkanmu menyelamatkan. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan kemudian datang ke barisan di luar rumah abadi bintang 7.
Gongsun berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan susunan ini di dasar laut, jadi dia mengumpulkan kekuatannya dan kemudian memukulnya satu persatu. Tapi arai ini tidak bisa dipatahkan sama sekali, bahkan tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Gongsun Yuan bertanya-tanya. Tapi Yao Songtian datang ke arai dan berkata, arai ini lebih kuat daripada arai umum abadi. Gongsun Yuan tertekan setelah mendengar ini. Bukankah tidak mungkin untuk masuk? Yan Shishi berkata sambil tersenyum, bukankah dia masih di sana? Gongsun Yuan terkejut dan bergumam, tidak bisakah kamu memecahkan ini? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Puisi Yan itu lucu, tetapi Gongsun Yuan memikirkan pertaruhannya dengan Lin Tian, jadi dia ragu-ragu, jika aku tidak bisa mematahkannya, senjata panjang itu milikku. Lin Tian percaya diri untuk mengeluarkan pelat giok, meletakkannya di susunan, dan kemudian memecahkan susunan. Yan Shishi menertawakan Gongsun Yuan. Kamu kalah kali ini, tapi kamu tidak harus pergi ke sekolah. Saya tidak mengatakan dia menang. Aku akan memanggil guruku. Gongsun Yuan masih nakal. Yan Shishi tidak menyangka Gongsun Yuan begitu nakal dan menghela nafas, aku sangat nakal di usia muda. Yao Songtian bahkan lebih bertanggung jawab atas cara yang aneh, jika seseorang tidak menyelamatkanmu sekarang, kamu akan dibantai. Ini untuk mengatakan Gongsun Yuan kan, biarkan dia sedikit malu, hanya saja aku berhutang pada orang lain. Yao Songtian dan Yan Shishi ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian menatap rumah abadi bintang 7 di depan dan berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Gongsun Yuan segera setuju, ya, pergi dan lihat dulu. Jadi Gongsun Yuan segera berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Dia mengikuti Lin Tian ke sebuah gua di depannya. Gua ini sama dengan gua lainnya. Beberapa tempat memiliki arai psikedelik atau arai terperangkap lainnya. Namun, Lin Tian tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, Lin Tian dapat dengan mudah sampai ke bawah. Pada saat yang sama, ada kristal peri hijau bintang 7 di dalamnya. Melihat ini, Gongsun Yuan berkata dengan ramah, itu kristal peri bintang 7. Selain itu, ada beberapa senjata ajaib di sekitar, dan Yao Songtian memandang makhluk abadi itu dan langsung tertawa. Lin Tian masih sama seperti sebelumnya. Dia memberikan Yao Songtian, dan Yao dan alat abadi fragmentaris lainnya kepada Yan Shishi. Di matanya, semua ini adalah sampah. Gongsun Yuan tidak mengerti dan memandang Lin Tian. Mengapa kamu tidak menginginkan apapun selain Xianjing 10 hari ini? Ini membuat Yao Songtian dan Yan Shishi menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian balas tersenyum, karena mereka sampah. Sampah? Gongsun Yuan terkejut, tetapi puisi Yao Songtian dan Yan merasa malu. Karena sampah di mata Lin Tianyan telah menjadi harta mereka. Mereka bahkan berharap bisa menghargai hal-hal ini. Tapi Lin Tian berkata, rumah peri bintang 7 tidak sebagus rumah peri bintang 6. Ini benar. Bagaimanapun, ada alat abadi di rumah abadi bintang 6 yang bernilai banyak uang. Jadi ketiganya juga sedikit tersesat, dan ketika Lin hendak pergi, dia menemukan napas samar di sudut. Kesadaran Lin Tian telah memasuki kalung itu, dan seluruh orang ditutupi dengan lampu hijau. Kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Lin Tian tersenyum pada kabut hijau di sekitarnya, dan seorang wanita dalam kabut berkata dengan tenang, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Hanya ada satu cara untuk mengubah penampilan senjata ajaib, yaitu, jiwa tuan rumah senjata ajaib diintegrasikan ke dalam senjata ajaib, bukan? Lin Tian tersenyum. Pihak lain terkejut. Apa yang Anda ketahui? Kamu abadi, tetapi untuk beberapa alasan, tubuhnya tidak baik, tetapi kamu tidak ingin jiwa menghilang, jadi kamu diintegrasikan ke dalam keabadian yang istimewa. Sisi lain ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, menurutmu, makhluk abadi manapun, selama dia tidak ingin mati, dapatkah jiwanya melarikan diri ke kapal abadi? Ketika Lin Tian mendengar pertanyaan ini, dia tertawa, abadi, bukan jiwa manapun, dapat diintegrasikan ke dalam barang abadi. Apa maksudmu? Di dunia abadi, ada aturan fatal, yaitu, ketika tubuh berada di dalam tubuh, harus ada cukup ki abadi di bejana abadi yang dipercayakan oleh roh abadi. Jika tidak, setelah ki abadi habis, jiwa di kapal abadi akan menghilang. Kamu sepertinya tahu banyak tentang negeri dongeng. Wanita itu terkejut, dan Lin Tian melanjutkan, jadi tidak akan terlalu lama bagi jiwa abadi untuk bersembunyi di alat abadi. Oh, lalu bagaimana Anda menyimpulkan bahwa saya baru saja bersembunyi di artefak? Tidak, kamu tidak hanya bersembunyi di bejana abadi, tetapi kamu adalah jiwa abadi yang istimewa. Lin Tian tersenyum. Jiwa abadi khusus? Semakin banyak wanita merasa bahwa Lin Tian tidak sederhana, dan Lin Tian menjelaskan, di negeri dongeng, beberapa roh peri dapat bertahan hidup tanpa roh peri, dan kamu seperti ini, kan? Anak kecil, siapa kamu? Mengapa Anda seorang manusia? Kamu tahu betul tentang hubungan antara negeri dongeng, jiwa abadi, dan artefak abadi. Lin Tian menertawakan tempat gelap itu. Apakah kamu tidak keluar untuk mengobrol? Kemudian bayangan hijau muncul dan melayang di depan Lin Tian. Setelah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dia berkata, jiwamu sangat kuat. Kamu memiliki mata.
Lin Tian tertawa, dan wanita itu mencoba memperhatikan kesadaran Lin Tian. Dia mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa kesadarannya sangat kuat. Tidak mungkin, kamu bukan jiwa abadi. Mengapa kesadaranmu begitu kuat? Yah, jangan menebak. Lin Tian tersenyum satu sama lain, tetapi wanita itu tidak berani mengatur saluran. Aku belum pernah melihat jiwa sepertimu selama bertahun-tahun. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi bertanya, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini dan bagaimana kamu menghancurkan tubuhmu? Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Oh, apa yang terjadi? Ketika saya datang ke dunia ini, ribuan tahun yang lalu, dan begitulah cara negeri dongeng terbuka. Negeri dongeng membuka lorong? Lin Tian merasa tak terbayangkan, tetapi wanita itu berkata, ya, pada saat itu, ketika saluran dibuka, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya datang dari negeri dongeng. Apa yang kamu lakukan di sini? Dikatakan bahwa buah naga peri dapat ditemukan di dunia ini. Lin Tian segera menatap, tidak mungkin. Aku tahu kamu tidak percaya, tetapi seseorang menemukannya di dunia. Kemudian, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya datang, tetapi lorong itu akan segera ditutup, jadi ketika banyak orang kembali, mereka menghadapi badai luar angkasa yang kuat, kebanyakan dari mereka terluka parah, dan saya tidak terkecuali. Lin Tian tidak menyangka hal sebesar itu terjadi di dunia ribuan tahun yang lalu. Sejak itu, orang-orang bersembunyi di mana-mana untuk membuat gua, menunggu lorong negeri dongeng berikutnya dibuka. Apakah itu terbuka? Tidak. Wanita itu menghela nafas. Lin Tian ragu, apakah ada buah naga peri lagi? Setelah saya terluka parah, saya mendirikan rumah peri di sini dan menunggu perlahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Wanita itu menghela nafas. Lin Tian sedang berpikir keras, Xian Longguo, ini adalah 10 besar Xiang Wo. Mengapa itu muncul di dunia? Bagaimana kamu tahu itu 10 buah peri teratas? Wanita itu terkejut. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi mengambil suasana hatinya dan bertanya, 5 pejabat abadi itu, tidak keluar untuk menyelesaikanmu. 5 pejabat abadi? Kami tidak pergi keluar untuk membunuh orang biasa. Mereka tidak akan peduli dengan kita. Kecuali beberapa orang melanggar aturan dunia, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh 5 pejabat abadi. Wanita itu menjelaskan. Lin Tian tahu pentingnya 5 pejabat abadi di sini. Tidak hanya untuk mengolah yang abadi, tetapi juga untuk mencegah orang turun dan menghancurkan di sini sesuka hati. Bagaimanapun, manusia adalah fondasi keabadian. Begitu manusia dihancurkan, dunia tidak akan pernah menganggap siapapun sebagai keabadian lagi. Tetapi wanita itu memandang Lin Tian dengan bingung dan bertanya, kamu seharusnya tidak menjadi manusia biasa. Saya lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Apakah itu peri juga? Lin Tian menggelengkan kepalanya, tetapi wanita itu bingung. Lin Tian membersihkan suasana hatinya dan berkata, oke, jangan bicara lagi, saya harus keluar, atau mereka akan khawatir. Tetapi wanita itu berkata, bisakah kamu mengambil kalung ini? Apa? Aku sudah seperti ini, tapi aku tidak ingin terjebak di sini selamanya. Apa maksudmu? Aku ingin kembali ke negeri dongeng. Selama aku memiliki cukup negeri dongeng, aku bisa mengumpulkan tubuhku lagi. Wanita itu berkata dengan harapan. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, aku bisa membawamu bersamaku, tapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Mengatakan, saya punya cucu. Dia adalah kayu abadi, dan Anda adalah kayu abadi. Pasti ada banyak sihir kayu dan sebagainya. Jadi saya harap Anda dapat membantunya mengolah makhluk abadi di masa depan. Pihak lain tidak tahu siapa yang dibicarakan Lin Tian, tetapi wanita itu berjanji, ya, selama Anda membawa saya akan mengajar dia segalanya. Lin Tian tersenyum dan kemudian keluar dari kalung itu. Beberapa puisian Shishi di luar lega ketika Lin Tian pulih. Lin Tian memasang kalungnya, tetapi Gong Sun Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalung macam apa ini? Saya bilang ada roh di dalamnya. Apakah Anda percaya? Lin Tian tertawa. Gong Sun Yuan tidak langsung mempercayainya, dan Yao Song Tian tidak mempercayainya. Di dunia ini, tidak ada jiwa abadi di kapal abadi. Jika tidak, setiap jiwa abadi dapat disembunyikan di bejana abadi secara langsung. Mengapa menunggu sampai tubuh menjadi kristal abadi? Yan Shishi setuju, tetapi Lin Tian tersenyum sampai alisnya tiba-tiba berkerut. Apa yang terjadi? Yan Shishi menemukan sesuatu yang salah dengan Lin Tian, dan mata Lin Tian melintas di makna pembunuhan, orang-orang dari aliansi kuno surga dan puncak lautan surga, pergi ke Gua Angin. Gua Angin? Yan Shishi tidak tahu di mana itu, dan Yao Song Tian bertanya-tanya, ada apa dengan Gua Angin? Lin Tian berkata dengan dingin, saya di sana, dan cucu-cucu saya dikelilingi oleh mereka. Apa? Yan Shishi kaget. Lin Tian memandang Gong Sun Yuan dan berkata, biarkan aku meminjam kekuatanmu. Gong Sun tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bercanda, jadi dia berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah Lin Tian menjelaskan kepada Gong Sun Yuan segera membuat gelombang besar, dan kemudian menyeret 3 orang di bawah laut ke daerah di mana Gua Angin berada.
Di luar gua angin, datanglah sekelompok aliansi kuno dan kapal perang di puncak laut langit. Kapal-kapal ini mengambang di laut, dan angin tidak bisa mengalahkan mereka. Pada saat yang sama, mereka penuh dengan orang-orang di kapal perang ini, dan batu giok salju hitam dikelilingi oleh sekelompok ahli level 5 atau lebih dari Sanxian. Tapi di hari-hari awal pendakian Hei Suiyu, dia sama sekali bukan lawan mereka. Dia hanya bisa menjaga mereka dengan satu wajah dan memisahkan dirinya dari Lin Tian di belakangnya. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, leluhur? Saya sedang dalam perjalanan. Lin Tian menenangkan tubuhnya dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Wah, jika kamu tidak ingin dia mati, datanglah padaku. Lalu tiba-tiba suara seorang lelaki tua datang dari kapal perang pertama. Tetapi Lin Tian menatap kapal dan berkata, bagaimana jika saya tidak pergi? Tidak di masa lalu? Maka Anda harus tahu bahwa Anda dan gadis ini akan mati di sini. Orang tua itu tertawa. Lin Tian menatap orang-orang di sekitarnya dan mencibir, saya menyarankan Anda untuk melarikan diri, atau Anda akan mati jika saya datang. Wah, jangan bicara tentang martabatmu sendiri, tidak ada gunanya bagimu untuk memanggil sekelompok orang lain. Orang tua itu mendengus di perahu. Lin Tian tahu bahwa penting untuk menunda saat ini, jadi dia tertawa dan berkata, oh, saya harap Anda tidak takut kalau begitu. Tapi orang tua itu terbang keluar dan berdiri di sisi perahu. Dia memiliki jubah merah di sekujur tubuhnya dan mencapai tingkat ke-8 kultivasi Sanxian. Tidak hanya itu, lengan lelaki tua itu juga dibungkus dengan cambuk merah api, dan dia bisa melihat cahaya api yang dihasilkan saat cambuk itu bergesekan di udara. Aliansi kuno surga dan puncak lautan surga itu memberi selamat kepadanya satu persatu, Tuan Huoluocha. Orang tua itu sangat puas. Dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, tahukah kamu mengapa semua orang takut padaku? Takut padamu? Aku tidak berpikir demikian. Lin Tian tidak peduli, tetapi Huoluocha tertawa, dalam aliansi surga dan zaman kuno, hanya mereka yang telah membunuh banyak orang yang dapat disebut Luocha, dan saya telah membunuh banyak orang, bahkan banyak jenius, jadi saya telah memperoleh Huoluocha dari 5 elemen. Lin Tian bercanda, naif. Naif? Kalau begitu aku akan memberitahumu nanti, apa itu ketakutan. Selesai berkata, cambuk Luocha api ini menjentikkan keluar. Jiwa Lin Tian yang terpisah relatif lemah, yang membuat kemampuannya untuk mengendalikan segala sesuatu tidak sekuat miliknya. Karena itu, ketika cambuk datang, dia hanya bisa menggunakan bayangan ajaib untuk menghindar. Melihat sihir Lin Tian, Huoluocha mencibir, apa? Dapatkan sihir, dan berpikir kamu bisa menghindari seranganku. Lagi pula kamu tidak bisa menyentuhku. Lin Tian tidak memperhatikan jalan napas. Huoluocha tidak mempercayainya, jadi dia mencoba lagi beberapa kali, dan hasilnya sama. Ini menyebabkan banyak kemarahan, dan kemudian berkata kepada tentara di sekitarnya, serang mereka bersama-sama, saya akan melihat bagaimana mereka bersembunyi. Lin Tian ketakutan, tetapi orang-orang itu telah menyebarkan keterampilan sihir mereka, dan giok salju hitam menggigit giginya dan membakar Yuan Shen-nya. Lin Tian was kaget. Apa yang kamu lakukan? Kakek, itu satu-satunya cara. Menggunakan kekuatan ledakan, Hei Suiyu memberikan angin laut. Hanya 8 bintang angin laut yang muncul, yang langsung mengenai serangan dan orang-orang itu. Huoluocha terkejut dan diperintahkan untuk mundur. Kemudian kerumunan mundur, tetapi Huoluocha tertawa, membakar Yuan Shen, itu hanya akan bertahan sebentar. Lin Tian membiarkan Hei Suiyu berhenti, tetapi Hei Suiyu bertekad untuk berkata, leluhur, itu sudah terbakar. Aku akan bertarung dengan mereka. Lin Tian meraih lengannya dan berkata, cukup. Setelah itu, Lin Tian dan pasukan lainnya memasuki tubuh giok salju hitam dan menghentikan pembakaran Yuan Shen-nya. Tapi Hei Suiyu tidak ingin melanjutkan, dan Lin Tian meyakinkannya, jangan khawatir, aku hampir sampai. Tetapi, melihat musuh mendekat selangkah demi selangkah, Hei Suiyu merasa tidak nyaman. Lin Tian berkata dengan tegas, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu hari ini. Hei Suiyu tahu bahwa Lin Tian sedang menghibur dirinya sendiri, jadi dia menggigit giginya dan berkata, kakek, biarkan aku bertarung dengan mereka. Jika kamu mengatakan kamu telah bertarung dengan mereka lagi, aku akan mengusirmu dari gerbang Tianshui, kata Lin Tian. Leluhur. Giok salju hitam membeku, tetapi Lin Tian melihat giok salju hitam putih dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu membakar Yuan Shen putih. Namun, di Huoluocha, dia tertawa, sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Apakah kamu ingin membalas dendam? Tunggu, aku akan menyegel jiwamu dan menyiksamu. Lin Tian menatap api. Tapi Huoluocha tertawa, segel jiwaku? Hanya Anda? Wah, saya khawatir Anda tidak tahu apa itu kekuatan. Dengan itu, Huoluocha berteriak kepada para ahli di sekitarnya, ayo, terus serang mereka, saya akan lihat kapan anak ini bisa gila. Ya, kata. Mereka orang-orang itu menyebar dan memusatkan mantra mereka pada Lin Tian dan Hei Suiyu di tengah. Tapi Hei Suiyu sedikit sedih dan berkata, kakek, jika aku benar-benar mati, bisakah kamu membawa tubuhku ke ayahku? Kamu tidak akan mati. Lin Tian menghentikan pemikirannya,
Tetapi Hei Suiyu tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini, jadi dia dengan tenang menghadapi orang-orang di sekitarnya, tidak peduli apa, setidaknya aku luar biasa. Melihat Hei Suiyu, Lin Tianlang berkata, lihat, mereka harus mati. Hei Suiyu mengira Lin Tian masih menghiburnya, tetapi tiba-tiba di bawah laut, ombak besar yang tak terhitung jumlahnya terbang. Kapal perang itu, serta ahli yang tak terhitung jumlahnya, diseret ke dalam air. Hei Suiyu tercengang. Setelah gelombang besar, ada mayat di mana-mana. Hanya beberapa ahli yang melarikan diri dari laut. Api Luocha itu juga terbang ke langit, menatap yang berikut, setelah melihat mayat yang tak terhitung banyaknya, menatap mata besar. Ini, bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Pada saat ini, gelombang besar naik, dan Lin Tian, Yan Shishi, Yao Zongtian dan Gong Sunyuan muncul di sana. Ini dia, kakekku, kata Hei Suiyu. Aku akan memperkenalkanmu lateh. Selesai berkata, Lin Tian dan Lin Tian terbang keluar satu sama lain. Pada saat yang sama, suara Lin Tian berkata kepada Gong Sunyuan, lindungi dia dan beri aku sisanya. Gong Sunyuan beberapa orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Api itu Luocha melihat Lin Tian Fen dan Lin Tian Ben tiba-tiba bertemu satu sama lain, dan kemudian dia tertawa, ada apa? Cocok? Semua orang kaget. Lagi pula, jika Anda diserang saat ini, Anda pasti akan gagal. Karena sangat sulit untuk muat. Jika Anda sedikit ceroboh, perpisahan akan hilang dan Buddha akan terluka parah. Apakah dia gila? Kata Yan Shishi dengan mata lebar. Yao Zongtian tidak bisa mempercayainya. Apakah dia bercanda? Gong Sunyuan juga tertutup, dan Hei Suiyu terlihat pucat. Dia takut akan kecelakaan Lin Tian. Tetapi sisa aliansi dan puncak langit dan laut tertawa satu persatu, anak ini tidak akan mati. Beraninya kamu cocok saat ini. Hua Luocha mencibir, lalu mengambil cambuk, dan pergi ke Lin Tian Fen dan Lin Tian Ben Zun.